أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا سبحان الله ولا إله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله صلاة القائم صلاة الفاتحة مسموكم ودرجات رحمتك يا رب
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله رب هارينا. نسمعكم. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. معاشر المسلمين rahimani Allah wa iyyakum. Setelah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bersalawat untuk nabi kita yang mulia Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatib senantiasa mengingatkan kepada diri khatib secara pribadi maupun kepada jamaah sekalian agar kita senantiasa menjaga, senantiasa memupuk, senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman dan takwa ini, ikhwat iman, akan menjadi bekal bagi kita baik di dunia maupun di akhirat kelak. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara ibadah yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah kita memiliki akhlak sabar. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sabar ini banyak sekali di dalam Al-Qur'an. Di dalam kitab
Al-Mu'jam Al-Mulfahras li Alfazil Quran, dikatakan bahwa kata sabar itu disebutkan sampai 103 kali di 45 surat dan di 90 ayat. Jika sabar ini keutamaannya disebutkan satu kali saja di dalam Al-Quran, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggenggam seluruh dunia ini, maka itu sudah cukup menjadi dalil, menjadi petunjuk bagi kita bahwa sabar itu adalah sesuatu yang sangat agung. Apalagi ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai 103 kali. Tentu ini menunjukkan keagungan yang luar biasa jika kita memiliki akhlak sabar ini. Di antara keutamaan sabar ikhwati iman fiddin adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan hamba-hambanya ke dalam surga disebabkan karena kesabaran mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Alladzina sabaru wa 'amilus shalihat ulaika lahum maghfiratu wa ajrun kabir." Orang-orang yang bersabar dan mereka beramal soleh, ulaika lahum maghfirah, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ajrun kabir, dan mendapatkan pahala yang sangat banyak. As-Sa'di rahimahullah di dalam kitab tafsirnya beliau mengatakan, wal ajrun kabirun huwa al-fawju bi jannatin na'im, bahwa yang dimaksud dengan pahala yang besar itu adalah al-fawz, kemenangan dengan masuknya ke surga yang penuh dengan kenikmatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, ketika kaum muslimin masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama dengan istri-istrinya, anak-anaknya, orang tuanya, kerabatnya, maka disambut oleh para malaikat dengan sambutan, salamun alaikum bima sobartum. Salamun alaikum, kata para malaikat, keselamatan atas kalian wahai penghuni surga, bima sobartum, disebabkan kesabaran kalian. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengatakan, inni jazaitumul yauma bima sabaru annahum humul faizun. Sesungguhnya aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, jazaituhum, memberikan pahala kepada mereka, memberikan balasan, memberikan ganjaran kepada mereka, bima sabaru, disebabkan kesabaran mereka, disebabkan mereka telah bersabar. Annahum humul faizun, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Al-Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan surat Al-Mu'minun ayat 111 ini, beliau mengatakan, annahum humul faizun ay ja'altuhumul faizina bis sa'adati was salamati wal jannah. Yang dimaksud dengan mereka mendapatkan kemenangan adalah kami menjadikan mereka orang-orang yang mendapatkan kemuliaan, kemenangan, bis-sa'adah, dengan kebahagiaan, wassalamah, dan mendapatkan keselamatan, wal jannah, dan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah juga mengatakan, ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Al-Furqan menyebutkan sifat-sifat ibadur rahman, Allah menutup dengan ayat ini, ulaika yujzaunal ghurfah, mereka itulah para ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha ar-Rahman, itu yujzaunal ghurfah, mereka mendapatkan balasan berupa al-ghurfah. Apa itu al-ghurfah? Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan al-ghurfah ay al-jannah, yaitu surga. Al-Imam As-Sa'di mengatakan al-manazil ar-rafi'ah wal masakin al-atiqah, tempat tinggal yang sangat tinggi derajatnya, berada di pemukiman elit. Pemukiman elit di surga disebut al-ghurfah. Kenapa mereka mendapatkan ini semua ikhwatu iman? Allah mengabarkan bima sobaru, karena mereka bersabar.
Dalam ayat yang lain Allah juga mengatakan, wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran, memberikan balasan kepada mereka karena mereka telah bersabar selama di dunia ini dengan apa? Jannatan wa harira, dengan surga dan pakaian yang terbuat dari sutra. Dan masih banyak ikhwatu iman fiddin, azani Allah wa iyyakum, ayat-ayat yang menunjukkan bahwa orang-orang yang bersabar akan Allah muliakan dengan surga. Rangkaian ayat ini sesungguhnya sudah cukup bagi kita untuk menunjukkan bahwa jika kita memiliki akhlak sabar, itu adalah sesuatu yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan sabar, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innallaha ma'as sabirin. Allah Subhanahu wa taala membersamai orang-orang yang sabar. Maka ketika kita ditimpa musibah ikhwatu iman, ketika kita ditimpa sesuatu yang menyakitkan, yang jiwa kita tidak menyukainya, kemudian kita bersabar, Allah Subhanahu wa taala akan membersamai kita dengan ma'iyatun khosoh, ma'iyah, kebersamaan yang khusus kepada kita. Berupa apa? Allah Subhanahu wa taala akan membimbing kita. Allah Subhanahu wa taala akan membawa kita kepada solusi, jalan keluar Allah siapkan dengan bimbingan dan hikmahnya. Tetapi ketika kita tidak sabar ikhwatu iman, Allah tinggalkan kita. Wal'iyazubillah. Allah tinggalkan kita, maka solusi kita harus mencarinya sendiri. Sementara kekuatan kita, kecerdasan kita, semua sumber daya yang kita miliki itu terlalu lemah untuk kita bisa menyelesaikan masalah-masalah kita ikhwatu iman. Maka dari itu ikhwatu iman fiddin, azani Allahu wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bagaimana kesabaran itu bentuknya. Dengan Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah Nabi Yakub alaihi salam. Nabi Yakub yang ditinggalkan oleh anaknya yang dicintainya, Nabi Yusuf alaihi salam. Kemudian bertahun-tahun kemudian ditinggalkan juga oleh anaknya, yaitu saudaranya Nabi Yusuf alaihi salam, Bunyamin. Dan Nabi Yakub mampu bersabar, yang Allah Subhanahu wa taala katakan fasobrun jamil. Nabi Yakub mampu bersabar dengan kesabaran yang indah. Apa itu kesabaran yang indah ikhwatu iman? Allah juga menyampaikan dalam rangkaian ayat ini, yaitu dengan kalimat yang diucapkan oleh Nabi Yakub alaihi salam, inni ashku wa huzni, inni ashku bathi wa huzni ilallah. Aku hanya mengeluhkan semua masalahku, kesulitanku hanya kepada Allah. Itulah esensi sabar ikhwatu iman. Ketika lisan kita mampu menahan untuk tidak mengeluhkan masalah kita kepada makhluk, itulah sabar. Ketika kita bisa menahan lisan kita untuk tidak mengucapkan hal-hal yang mendatangkan kemurkaan Allah, ketika kita ditimpa musibah, itulah sabar ikhwatu iman. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditinggalkan wafat oleh anaknya Ibrahim yang dia cintai, beliau menangis dan para sahabat bertanya, ya Rasulullah, engkau menangis? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, innal qalba la yahzan, sesungguhnya hati ini bersedih, air mata juga turun, tetapi la naqulu illa ma yurda rabbuna. Tetapi lisan ini tidak akan mengucapkan sesuatu kecuali yang mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah esensi kesabaran. Maka ikhwatu iman, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk mendapatkan akhlak yang sabar ini dan mendapatkan kemuliaan-kemuliaannya. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara sebab datangnya cinta Allah kepada kita, kasih sayang Allah kepada kita, adalah manakala kita bisa bersabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Imran, "Wallahu yuhibbus sabirin." Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Allah meletakkan kalimat ini setelah Allah menyampaikan tentang betapa banyak para nabi dan pengikutnya yang setia kepada para nabi tersebut. Mereka mendapatkan ujian yang bertubi-tubi dengan kesakitan, dengan musibah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma dha'ufu wa mastakanu. Tapi semua kesulitan itu tidak membuat mereka lemah, tidak membuat mereka lesu, tidak membuat mereka menyerah kepada musuh-musuhnya. Disebabkan kesabaran mereka. Dan Allah menutup dengan kalimat, "Wallahu yuhibbus sabirin." Allah mencintai orang-orang yang sabar. Maka ikhwatu iman, ketika Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya memberikan ujian yang jiwa kita menolak, yang jiwa kita merasa berat menerimanya, baik itu berupa sakit fisik, bisa jadi menimpa diri kita atau keluarga kita, atau kesulitan ekonomi, atau apapun itu ikhwatu iman. Ketika kita bersabar, ketika kita mampu menjaga lisan kita untuk tidak mengucapkan hal-hal yang mendatangkan kemurkaan dari Allah, Allah langsung cinta kepada kita ikhwatu iman. Para ulama menjelaskan bahwa yang namanya sabar itu bukan hanya satu. Ada 3 macam kesabaran ikhwatu iman. Yang pertama adalah kesabaran melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kesabaran ketika meninggalkan maksiat, meninggalkan menjauhi dosa. Dan yang ketiga, itu adalah kesabaran yang sering kita ketahui, yaitu sabar ketika menerima takdir dari Allah, apalagi takdir yang menyakitkan bagi kita. Tetapi para ulama menjelaskan ikhwati iman, bahwa kesabaran yang pertama dan kedua ini adalah kesabaran yang derajatnya lebih tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mampu bersabar dalam melaksanakan ibadah, ketika kita kita bisa bersabar ketika meninggalkan maksiat, itu adalah level kesabaran yang lebih tinggi dibanding kita sabar terhadap takdir yang menyakitkan bagi kita. Sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam, beliau pernah diuji dengan takdir yang menyakitkan, berupa saudara-saudaranya, kakak-kakaknya melemparkannya ke dalam sumur, dan Nabi Yusuf alaihissalam bisa bersabar pada saat itu. Itu adalah kesabaran model ketiga, menerima takdir Allah yang menyakitkan. Dan Allah cinta kepada Nabi Yusuf ketika Nabi Yusuf bisa bersabar ketika itu. Tapi itu adalah kesabaran level yang paling rendah ikhwatu iman. Karena ini adalah para ulama mengatakan as-sabru al-idtirari. Sabar dalam kondisi darurat, yang mau tidak mau, suka tidak suka kita harus sabar. Tetapi kesabaran jenis yang dua lainnya, itu adalah kesabaran level atasnya lagi. Yaitu ketika Nabi Yusuf alaihissalam digoda oleh istri pejabat Mesir untuk diajak berzina. Dan tidak ada paksaan untuk Nabi Yusuf alaihissalam meninggalkan maksiat itu. Nabi Yusuf bisa memilih antara mengikuti keinginannya atau meninggalkan maksiat. Dan ketika Nabi Yusuf alaihissalam bisa sabar meninggalkan kemaksiatan, Allah semakin mencintainya. Maka demikian dengan kita ikhwatu iman. Kita melaksanakan sholat butuh kesabaran. Betapa sering kita tidak sabar dalam sholat. Fisik kita sedang di masjid, tapi karena kita tidak sabar, pikiran kita, hati kita ada di rumah, ada di jalan, ada di mall, ada di tempat pekerjaan dan sebagainya. Kita butuh sabar ikhwatu iman pada saat kita sedang sholat. Hadirkan hati kita, hadirkan jiwa kita di tempat yang sama fisik kita berada di sana. Itulah kesabaran ketika sholat. Kita juga butuh kesabaran ketika membaca Al-Quran. Kalau bukan karena kesabaran ikhwatu iman, 5 menit geges tunduh ikhwatu iman.
Kita juga butuh kesabaran ketika kita bersedekah. Kita juga butuh kesabaran ketika meninggalkan maksiat. Betapa sering kita terjatuh dengan maksiat ketika kita berinteraksi dengan handphone kita. Banyak sekali berseliweran aurat-aurat perempuan yang tidak halal untuk kita lihat. Ketika kita bisa bersabar ikhwatu iman, menolak semua godaan itu, maka Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Maka khatib meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menganugerahkan kepada kita kesabaran, baik dalam melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya, maupun menerima takdirnya yang hati kita berat untuk menerimanya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhillal syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad-din ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina wal mujahidina fi Filistin. Allahumma tsabbit imanahum wa anzilis sakinata ala qulubihim wa wahhid sufufahum wa taqabbal syuhada'ahum. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa wulata umurina waj'al wilayatana fi man khafaka wattaqaka wattaba'a ridhaka ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa limasyayikhina wa limuallimina wa liman lahu haqqun alaina wa liman ahabba wa ahsana ilaina wa likafatil muslimina ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Fadhkurullaha yazkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wa aqimis shalah. Bismillah. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Subuh bakum. Luruskan diri, rapatkan safnya. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a
فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.